Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang saat ini berada di rumah bersama keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pembelajaran SKI pada hari ini yaitu tentang hijrah dan dakwah Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu dengan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat mengambil hikmah dari kisah teladan baginda Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yaitu ketika hijrah ke Habasyah. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi hingga dakwah secara terang-terangan. Dan dari sejak dakwah terang-terangan itulah sehingga orang kafir Quraisy banyak melakukan penyiksaan, banyak melakukan hinaan terhadap baginda Kanjeng Nabi Muhammad dan juga kepada para sahabat, para pengikut baginda Nabi Muhammad. Jadi para pengikut baginda Kanjeng Nabi Muhammad disiksa, dihina oleh orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya. Karena banyaknya siksaan, hambatan, tantangan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap pengikut baginda Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menganjurkan kepada para sahabatnya, para pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah atau dikenal dengan Abyssiniyah. Kenapa baginda Nabi Muhammad menganjurkan untuk hijrah? Yaitu untuk menyelamatkan diri agar pengikutnya yang disiksa mendapatkan kedamaian, yaitu menuju suatu tempat yang bernama Habasyah atau Abyssiniyah. Karena Habasyah ini memiliki raja yang sangat adil, memiliki raja yang sangat bijaksana dan baik hati yang bernama Raja Nejus. Walaupun Raja Nejus ini memeluk agama Nasrani, akan tetapi beliau Raja Nejus ini memiliki akhlak yang luar biasa. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ketika para sahabat hijrah yang pertama yaitu berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 orang wanita. Salah satu di antaranya yaitu Utsman bin Affan yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Kemudian juga ditemani oleh istrinya yaitu putri Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah. Kemudian juga sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah itu yaitu bernama Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi yang lainnya. Pada awalnya ketika para sahabat hijrah ke Habasyah mendapatkan ketenangan di sana. Akan tetapi setelah ada utusan dari orang kafir Quraisy yang datang kepada Raja Nejus, ini mulai bergejolak. Jadi ada utusan orang kafir Quraisy Mekah yang datang ke Habasyah, tujuannya adalah datang untuk membujuk Raja Nejus agar mengusir orang muslim, agar mengusir para sahabat Nabi yang memeluk Islam. Akan tetapi karena kebaikan Raja Nejus inilah, keadilan Raja Nejus inilah, dan menganggap bahwa
sahabat yang bernama Utsman bin Affan, Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat yang lain itu merupakan rakyat yang harus dilindungi. Justru bukan Raja Nijus mengusir, justru Raja Nijus ini melindungi dan bahkan memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk mendiami atau berada di Raja Nijus atau di Abyssinia ini selama-lamanya. Itu atas kebaikan Raja Nijus tersebut. Sedangkan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sendiri berada di Mekah. Nabi Muhammad tetap bertahan berdakwah di Mekah. Yang dianjurkan untuk hijrah itu para sahabat baginda Nabi untuk menyelamatkan diri dari siksaan orang kafir Quraisy. Akan tetapi baginda Nabi sendiri berusaha untuk sabar, berusaha untuk kuat, terus berdakwah di Mekah walaupun mendapatkan hambatan, tantangan, siksaan. Dan bahkan alhamdulillah ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad menganjurkan sahabat untuk hijrah ke Abyssinia, baginda Nabi Muhammad berada di Mekah sendiri berhasil mengajak tokoh orang kafir Quraisy untuk masuk Islam, dan diantaranya yaitu pamannya sendiri yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini diawali ketika Abu Jahal mencari baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang akan membunuh. Jadi Abu Jahal ini akan membunuh baginda Kanjeng Nabi Muhammad didengar oleh Sayyidina Hamzah, sehingga Sayyidina Hamzah membela baginda Nabi, menghalangi Abu Jahal yang akan membunuh baginda Nabi. Disitulah awal Sayyidina Hamzah, paman baginda Nabi, itu masuk Islam. Kemudian yang kedua, tokoh orang kafir Quraisy yang kedua yang masuk Islam dan bertepatan ketika baginda Nabi Muhammad menganjurkan sahabatnya itu hijrah ke Abyssinia, yaitu adalah Umar bin Khattab. Jadi makanya Pak Guru sampaikan bahwa Khulafaur Rasyidin yang empat-empatnya itu, yang salah satu yang tidak termasuk as-sabiqunal awwalun adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu masuk Islam setelah baginda Nabi melakukan dakwah terang-terangan. Jadi ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi, itulah yang termasuk as-sabiqunal awwalun, diantaranya adalah Abu Bakar, Utsman dan Ali. Jadi hanya Umar bin Khattab yang tidak termasuk as-sabiqunal awwalun. Bagaimana sejarah masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, meluk Islam? Pada saat itu Umar bin Khattab marah luar biasa karena menyebarkan agama Islam semakin menjadi-jadi, sehingga banyak pengikut orang kafir Quraisy mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sehingga Umar bin Khattab marah. Pada suatu ketika Umar bin Khattab bergegas untuk mencari Nabi Muhammad. Kemudian berjumpa dengan Nu'aim bin Abdillah. Satu perjalanan ditanya oleh Nu'aim bin Abdillah, "Ya Umar, mau kemana engkau?" "Saya mau bunuh Muhammad," tanya Umar dengan suara yang tegas. Kemudian Nu'aim itu mengatakan, "Ngapain kamu bunuh Muhammad? Lihat, adikmu sendiri dan iparmu juga telah memeluk Islam, mengikuti ajaran Muhammad. Nah, adiknya sendiri dan iparnya sendiri memeluk Islam. Kenapa kamu harus membunuh Muhammad?" Akhirnya marah. Umar bin Khattab marah, kemudian bergegas mencari adiknya. Disitulah Umar bin Khattab, ya, yang adiknya ini yang bernama Fatimah dan Sa'id bin Zaid, ini iparnya. Ketika itu iparnya sedang membaca Al-Quran, lembaran Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab masuk, semuanya gentar. Dimintalah lembaran Al-Quran yang dibaca oleh iparnya itu diminta. Apa yang kamu baca? Kemudian Fatimah sendiri, adiknya sendiri mengatakan bahwa jangan diberikan, jangan kau baca. Kalau engkau membaca,
engkau pasti akan menghinakan Al-Quran ini, engkau pasti akan menghinakan bacaan ini. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak akan menghina, saya berjanji tidak akan mengotori ini. Akhirnya adiknya bernama Fatimah disuruh atau menyuruh kepada Umar untuk bersuci dulu, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Ya Allah, orang berwudu, karena tidak boleh orang yang kotor memegang mushaf, orang yang kotor memegang lembaran Al-Quran. Sehingga disitulah kemudian Umar pun ikut apa yang disampaikan oleh Fatimah, cuci muka, tangan dan kakinya. Nah, setelah itulah kemudian Umar bin Khattab membaca lembaran yang sedang dibaca oleh iparnya itu, dan kebetulan di situ bertepatan pada surat Thaha. Dan inilah awal Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dari Allah. Dan Umar bin Khattab ketika membaca lembaran Al-Quran surat Thaha itu gemetar luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab bergegas untuk menuju baginda Nabi Muhammad yang saat itu berada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Diketuk pintu. Kemudian dilihatlah, ya Rasul, ternyata yang mengetuk pintu adalah siapa? Umar bin Khattab. Disitulah pada ribut, jangan dan sebagainya. Ternyata setelah dibukakan pintu, Umar bin Khattab di rumah Arqam bin Abil Arqam, setelah membaca surat Thaha, Umar bin Khattab menyatakan diri untuk masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad dan di hadapan para sahabat Nabi Muhammad. Itulah yang menjadi sejarah bertepatan dengan hijrah ke Abisania. Mungkin ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi ibrah, menjadi pendidikan, menjadi tarbiyah bagi kita untuk selalu semangat berjuang, untuk selalu semangat melanjutkan dakwah Islam yang dibawa oleh baginda kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, dan Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.